Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang percobaan pembuatan baterai yang terbuat dari kentang. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, yaitu Fiona Sefalifta NIM 13, Fauzan Aryo NIM 27, Ahmad Bagus Reza NIM 43, Devita Syamarisa NIM 61, Adi Cahyo NIM 69, Axel Zevon NIM 77, dan Kayla Kolbi NIM 91. Baik, poin 1 terdapat latar belakang. Energi listrik merupakan salah satu dari sekian banyak energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan. Penggunaan energi listrik di dunia dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Sementara itu, suplai energi yang bersumber dari minyak bumi, gas bumi, batu bara itu memiliki keterbatasan. Hal ini dikarenakan bahan-bahan tersebut tidak dapat diperbaharui. Walaupun banyak energi alternatif seperti tenaga surya, panas bumi, PLTA, angin, dan lain sebagainya, namun semua itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Ada beberapa sumber listrik yang dapat diperbaharui dan juga ramah lingkungan. Salah satunya adalah kentang. Kentang merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang di dalamnya terdapat larutan elektrolit. Larutan elektrolit sendiri memiliki arti larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Untuk membuktikan adanya listrik pada kentang dapat diamati melalui nyalanya lampu LED yang dihubungkan pada kentang. Hal ini dikarenakan kentang mengandung garam dan juga air, sehingga reaksi yang terjadi antara garam dan air akan menghasilkan listrik. Berikut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan pada percobaan kali ini. Yang pertama, siapkan lempengan tembaga dan lempengan seng. Kemudian, lempengan tersebut ditancapkan ke dalam kentang yang mentah. Kedua, jepitkan kabel pada lempengan tembaga dan lempengan seng, kemudian dihubungkan dengan lampu. Lampu bertujuan untuk sebagai alat indikatornya. Yang ketiga, perhatikan lampunya. Bila lampu belum menyala dengan terang, maka penambahan kentang dilakukan agar arus listrik yang dihasilkan bertambah, kemudian lampu akan menyala. Dapat dilihat pada video bahwa kentang dapat membuat lampu menyala. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang dipakai untuk membuat rangkaian yang dibuat oleh teman sekelompok saya, saudara Adi. Dapat dilihat bahwa ada lampu bolam
2 buah kentang, lem tembak, kabel tembaga, kardus, serta baut, dan juga gunting. Nah, dari alat dan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan, maka teman sekelompok saya bisa membuat hasil rangkaian seperti yang ada di gambar. Nah, pada gambar tersebut ada lampu bohlam tetapi berukuran kecil, karena setelah dicoba dengan lampu bohlam berukuran besar, itu sulit sekali untuk menyala. Maka dari itu kelompok kami menggunakan lampu bohlam kecil dan kentang ditambah satu agar lampu bisa lebih mudah menyala. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan komponen baterai. Seperti yang kita ketahui, baterai merupakan komponen atau alat yang berfungsi untuk merubah energi kimia dan menyimpannya berupa energi listrik. Di dalam suatu baterai, seperti gambar yang kita lihat, terdapat anoda yang biasa terbuat dari seng dan merupakan kutub positif dari baterai tersebut, dan katoda yang biasa terbuat dari karbon yang berfungsi sebagai kutub negatif dari baterai tersebut, dan sebuah larutan elektrolit yang biasa terbuat dari amonium dioksida yang berfungsi untuk mengalirkan listrik tersebut dalam baterai. Pada percobaan ini kita memakai kentang karena terdapat suatu garam yang merupakan garam dapur NaCl, terdiri dari kation Na+ dan anion Cl-. NaCl merupakan suatu senyawa yang terdiri atas HCl atau asam kuat dan NaOH atau basa kuat. Reaksi itu diperoleh dari hasil reaksi antara garam dan air. Adapun reaksinya berupa NaCl ditambah H2O dan menjadi NaOH plus dan HCl-. Adanya listrik dalam kentang karena reaksi garam dan air menjadi sebuah larutan garam yang sebagai zat terlarut dan air yang merupakan zat pelarut. Larutan garam NaCl merupakan larutan garam yang bersifat netral karena tersusun atas asam kuat dan basa kuat. Larutan garam merupakan suatu larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Oleh sebab itu, pada percobaan kali ini, kami menggunakan kentang dan membuktikannya bahwa kentang dapat menghasilkan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla Kolbi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan dari percobaan pembuatan baterai dari kentang ini. Pada percobaan ini kita menghubungkan antara 1, 2, 3 kentang kepada lampu LED. Tapi ternyata hasilnya masih tidak menyala. Hal itu dikarenakan kuat arus yang dihasilkan oleh ketiga kentang itu belum memenuhi untuk menghasilkan arus listrik. Lalu pada saat menghubungkan 4 buah kentang, yaitu kentang yang keempat, lampu menyala namun redup. Terus pada saat menghubungkan lampu dengan 5 kentang, yaitu kentang kelima, ternyata lampu menyala dengan terang seperti seperti tabel di samping ini. Sehingga adanya listrik dalam kentang karena adanya reaksi garam dan air dalam sebuah larutan garam. Garam merupakan zat terlarut dan air merupakan zat pelarut yang netral. Larutan garam merupakan larutan garam yang netral karena tersusun dari asam kuat dan basa kuat. Larutan garam atau NaCl merupakan suatu larutan elektrolit, yaitu elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Itulah sebabnya kentang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, sekarang adalah bagian terakhir. Di bagian terakhir ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan dari percobaan kita adalah kentang dapat menghasilkan listrik karena adanya larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit yang dimiliki oleh kentang berasal dari asam, yaitu asam solanum yang dikandung oleh kentang itu sendiri. Serta kentang juga mengandung air serta garam sehingga dia bisa menghasilkan larutan elektrolit. Di sisi lain ada reaksi ionisasi yang disebut dengan disosiasi.
Nah, reaksi ini terdiri dari kation atau ion positif dan anion atau ion negatif, yang dimana mereka bergerak secara bebas. Nah, pergerakan ion-ion ini yang dilakukan secara bebas akan menghasilkan listrik. Nah, perlu sobat ketahui ada salah satu cara unik untuk menambah output listrik yang dihasilkan oleh kentang, yaitu dengan merebus kentang kurang lebih selama 8 menit. Apa sih fungsi merebus kentang? Nah, fungsinya adalah untuk menghancurkan senyawa organik yang dikandung oleh kentang, sehingga hambatan yang ada di kentang akan berkurang, sehingga listrik yang dihasilkan akan lebih besar karena ion-ion yang ada di kentang lebih bergerak bebas. Nah, saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari kalian dan memohon maaf apabila ada kesalahan di presentasi kami, dan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.